Helwa Bahmid kembali menjadi pusat perhatian setelah mengungkap perjalanan pahit pernikahannya dengan Habib Bahar bin Smith yang berlangsung tanpa kejelasan hukum. Ia mengaku dinikahi hanya dengan secarik surat tanpa buku nikah resmi, lalu ditinggalkan tanpa nafkah sejak hari pertama menikah hingga dirinya melahirkan. Kisah itu mencuat saat ia hadir bersama ibunya dalam podcast Dr. Richard Lee, membawa cerita tentang janji-janji manis yang berubah menjadi penyesalan. Helwa merasa tertipu karena sebelumnya diberi kesan bahwa Bahar adalah pria lajang. Bahkan sempat diyakinkan bahwa dirinya akan dicarikan jodoh yang lebih baik. Hubungan mereka yang bermula dari pertemuan di Maluku Utara itu berujung pada pernikahan yang justru membuatnya harus menanggung luka mendalam bersama anaknya yang masih 3 bulan. Reaksi netizen yang berbakti pun meledak setelah pengakuannya viral. Banyak yang mengecam sikap Bahar yang dinilai mempermainkan perempuan dengan kedok agama. Sementara sebagian lain menyoroti cepatnya perkenalan hingga pernikahan yang dianggap janggal. Ungkapan netizen yang budiman dipenuhi kemarahan, kekecewaan, hingga sindiran tajam yang menuduh adanya praktik manipulasi, penelantaran, dan penyalahgunaan status untuk keuntungan pribadi. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Ini berita tentang Helwa Bahmid dan Habib Bahar semakin memanas. Helwa ini mengungkapkan bahwa dia adalah istri cadangannya Habib Bahar. Berita ini menjadi heboh setelah Helwa mengungkapkan bahwa dirinya ditelantarkan dan dinafkahi seingatnya saja oleh Habib Bahar. Akhirnya Fadlun Faisal Bagoit, istri sahnya Habib Bahar, menjadi sorotan publik. Istri sah Habib Bahar ini membantah soal pengakuan Helwa yang katanya dinafkahi seingatnya saja. Menurut istri sahnya Habib Bahar ini sering mengirimkan uang melalui transfer. Istri sahnya Habib Bahar ini memperlihatkan bukti transfer Habib Bahar menafkahi Helwa. Dan ini bukti transfernya, kalau ditotalin semuanya cuma 12 juta. Pernikahan siri Habib Bahar dan Helwa ini sudah berjalan 1 tahun. Berarti Helwa ini cuma dinafkahi oleh Habib Bahar 1 juta per bulannya. Seorang Habib Bahar menafkahi anak orang cuma 1 juta. Mungkin Habib Bahar ini lagi mengajarkan kesederhanaan kali ya. Apakah pernikahan Bahar Smith dengan istri yang siri ini bisa diisbatkan atau disahkan di pengadilan agama atau tidak? Lalu bagaimana status hukum anak mereka? Ya, jawabannya adalah pernikahan siri seperti ini tidak dapat diisbatkan. Sudah diatur di Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 3 tahun 2018. Pernikahan siri yang dilakukan dalam rangka poligami apabila diajukan permohonan isbat nikah di pengadilan agama harus dinyatakan tidak dapat diterima. Solusinya bagaimana? Si laki-laki mengajukan permohonan izin poligami ke pengadilan agama. Tentu saja harus dengan persetujuan istri yang sah. Kalau tidak, tidak dikabulkan. Lalu, bagaimana status hukum anak yang lahir dari hubungan pernikahan siri itu tidak menjadi anak yang sah? Kalau mau silahkan ajukan permohonan penetapan asal-usul anak. Nanti akan ditetapkan oleh pengadilan siapa ayah dan ibu biologisnya. Jelas. Helwa mengaku bahwa dia bukan istri sah dari Habib Bahar. Helwa juga mengaku tidak pernah memiliki buku nikah. Hanya sebuah surat pernyataan yang ditandatangani aja. Ia mengaku bahwa awalnya berpikir bahwa pernikahan akan menggunakan buku nikah. Namun suaminya diklaim terus menunda proses pengurusannya. Secara hukum negara, pernikahan ini tidak tercatat. Dan secara status disebut istri siri yang tidak memiliki perlindungan hukum sekuat istri sah nih. Helwa juga mengaku bahwa ia merasa seperti dijadikan istri simpanan karena kerahasiaan pernikahan dan perlakuan yang dia terima. Konsekuensi utama dari pernikahan siri adalah kesulitan dalam mengurus akte kelahiran anak dan juga hak waris di masa depan. Pihak Helwa saat ini sedang mengurus isbat nikah nih, melalui jalur hukum untuk melindungi hak-hak anaknya. Suami diklaim mengambil keputusan ini untuk melakukan pernikahan secara privat dan meminta semua yang hadir untuk mengumpulkan HP agar tidak ada dokumentasi. Kasus ini menjadi sorotan karena figur publik diklaim melakukan pernikahan tidak sah.
sah secara hukum negara. Yang pastinya ini merugikan pihak istri dan juga anak. Tapi kalau menurut kalian sendiri gimana? Mau nggak kalian nikah tanpa ada surat nikah atau bisa dibilang nikah siri? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar. Mengenai itu ya, siapa namanya, Smith, Bahar, Habib. Gue sih terus terang nggak habis pikir ya, kok bisa gitu ya. Gue sih nggak menghakimi ya. Maksud gue gini ya, kok bisa zaman hari ini gitu ya seorang wanita masih bisa dibohongin gitu ya kan. Mestinya dengan era teknologi yang canggih, tentunya wanita ini kan juga bersosialisasi di media sosial, harusnya sih kelihatan masih muda gitu kan. Kok masih iya gitu loh, masih bisa dibohonginnya. Ini kan kita diduganya kan pasti dibohongin dong. Mana ada sih orang menikah hanya dengan secari kertas dengan meterai gitu loh. Hukum Indonesia kan tidak seperti itu gitu loh. Kalau memang benar-benar mau menikah ya KUA gitu loh, ya kan. Dan sampai tadi pengakuannya nggak dikasih makan, 3 hari belum makan gitu loh. Itu kalau betul ya, aku nggak bisa habis pikir sih ya, kok tega ya ada seorang laki-laki, ini oknum ya, seorang laki-laki yang memperlakukan, terlepas dia itu istrinya atau bukan, yang tidak sah, tapi kan dalam keadaan dia sudah mengambil dari orang tuanya. Mestinya kan itu sebuah tanggung jawab dari seorang laki-laki gitu loh. Sedangkan kalau misalnya dilihat dari perjanjiannya, di perjanjian kontraknya itu, di surat tanda meterai itu, bahwa dia mengakui bahwa dia menikahi si perempuan itu gitu loh. Dan saya nggak ngerti gitu loh, apa yang dipikirkan sama si Smith Bahar ini gitu kan, si Habib ini satu ini. Saya nggak ngerti habis pikir gitu loh, kenapa sih ya kok bisa setega itu gitu kan. Harusnya sih dia gentleman ya, artinya dia sudah ngambil dari orang tuanya, ya dia harusnya ya at least kan memberi nafkah gitu kan, memberikan biaya hidupnya dia, karena dia sudah diambil gitu loh kan. Saya nggak ngerti lagi gitu loh. Dan yang parahnya lagi ya, kok iya, saya nggak ngerti apakah motivasinya di belakang ini apa orang tuanya gitu ya kan. Kok iya setuju gitu ya menikah secara itu gitu kan, nggak ngerti juga gitu kan. Aku nggak ngerti sih kok bisa sampai segitunya gitu kan. Dan kalaupun ada niat jahat ya, diduga ada niat jahat di situ, tapi kok ya niat jahatnya kok ya kebangetan banget ya. Itu kan ibaratnya kan wanita lugu ya, wanita yang nggak tahu apa-apa gitu kan. Jadi ya well, saya mau mengedukasi ya buat teman-teman semuanya, terkhusus wanita gitu loh ya kan. Jadilah wanita itu yang punya value gitu loh. Jadi artinya jangan mudah dirayu, jangan mudah hanya karena dia itu figur pemuka agama, apakah dia punya jabatan besar gitu loh. Jangan tergiur oleh itu gitu loh. Pada akhirnya itu kita itu menikahi orang itu, kita menikah dengan karakternya gitu loh. Jadi pilihlah karakter yang baik gitu loh. Tidak menjamin seorang pemuka agama atau orang yang kelihatannya ini apa namanya seorang pejabat ataupun pengusaha itu punya hati yang baik gitu loh, atau mewakili orang-orang yang gentleman, nggak juga gitu loh kan. Jadi kita mesti harus berhati-hatilah dalam memilih pasangan kita gitu kan. Jangan sampai kejadian sama ini mbak yang satu ini, kan kasihan sekali gitu kan. Saya nggak bisa ngomong apa-apa lagi sih. Kalau misalnya saya jadi keluarganya ya saya akan menuntut pasti ya dengan keadaan seperti ini. Oke guys, gitu aja. Dan tetap semangat dan selalu berpikir yang cerdas. Thank you guys.